Di samping itu, analisa ini bisa dirunut bahwa Allah menciptakan manusia itu yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah, manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali menyembah kepadaku. Menjadi Abdullah. Yang kedua, menjadi khalifatullah. Menjadi petugas dan pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan bumi. Khalifatullah. Nah, sebagai khalifatullah ini manusia harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Melalui persiapan-persiapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 500. Halaman 500 surah Al-Jaziyah ayat 22. Halaman 500 surah Al-Jaziyah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi wishawan. Faman yahdihi min ba'dillah. Afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min 'ilm. Inhum illa yadhunnun. Wa idza
tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina. Illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 336. Halaman 336 Surah Al-Hajj. Ayat 38. Halamannya 336 Surah Al-Hajj ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmu. Karena sebagaimana sering saya sampaikan, upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa tidak bisa kita capai, tidak bisa kita peroleh tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dari ilmu yang kita peroleh, yang kita miliki itu, kemudian kita bertekad untuk mengamalkannya. Nah, dalam pengamalan itulah
merupakan wujud daripada peningkatan iman dan takwa itu. Tanpa ilmu, sulit seseorang atau sulit kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini wajib kita syukuri, masih diberi kesempatan, diberi keterdorongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk walaupun agak susah-susah sedikit, kita masih bisa kumpul-kumpul untuk menambah ilmu. Seperti pernah saya ceritakan ketika Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, di situ Rasulullah mendapatkan dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang berzikir. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang berdiskusi tentang ilmu. Jadi ada kelompok yang berzikir, nah kemudian ada kelompok yang berdiskusi membicarakan tentang ilmu. Rasulullah begitu datang masuk ke masjid, kemudian memuji kelompok yang pertama, bagus sekali berzikir. Tapi Rasulullah bergabung ke kelompok yang kedua, di tengah-tengah mereka yang berdiskusi membicarakan ilmu. Itu apa artinya? Bahwa zikir pun kalau tidak didasarkan ilmu bisa salah-salah. Berzikir pun kalau tidak didasarkan ilmu itu bisa salah-salah. Jadi ilmu itu merupakan pondasi di samping iman tentunya pertama, nah kemudian iman itu harus didasarkan dengan ilmu. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, walladhina utul ilma darajat, di samping iman didasari dengan ilmu juga, diperkuat dengan ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Beriman dan kemudian lengkap dengan ilmunya, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tingkatan. Artinya di antara dua atau lebih kaum muslimin, yang satu beriman, yang satu juga beriman, tapi yang satu berilmu, yang satu tidak, derajatnya jauh kalah. Sama-sama beriman, tanpa didukung oleh ilmu, itu kalah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu semua perilakunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya, bicaranya, berjalannya, itu dapat pahala oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak berangkat dari rumah, niatnya untuk berjamaah. Setiap langkah dapat pahala. Bapak-bapak juga tidur. Ketika orang itu berilmu, tidurnya dapat pahala. Tidurnya saja dapat pahala orang yang berilmu itu. Karena diniat. Saya tidur lebih awal, lebih sore. Biar nanti jam 2 bangun untuk sholat tahajud. Mulai dari tidur berniat itu, sudah dapat pahala terus oleh Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Oleh karenanya sekali lagi kita wajib bersyukur karena masih kita ada kesempatan untuk terus kumpul-kumpul. Dan perlu diketahui rupanya waktu itu semakin maju. Waktu itu sudah semakin maju. Subuh itu lebih awal sekarang. Nah, fenomena seperti itu perlu kita amati. Kenapa? Untuk menyesuaikan aktivitas kita. Oh, ini waktunya sudah kan terus berubah kan waktu itu. Kadang waktu ini lebih awal, kadang mundur agak akhir. Karena memang aturan-aturan ciptaan Allah dalam menentukan waktu itu memang diatur sedemikian oleh Allah sehingga ada waktu itu. Oleh karenanya pelaksanaan haji itu tidak selamanya berada pada musim panas. Terkadang ada pada musim dingin. Terkadang ada, karena ada selisih. Ada selisih antara perhitungan kalender berdasarkan peredaran matahari dengan kalender berdasarkan peredaran bulan mengelilingi matahari. Oleh karenanya
musim kopi itu, ini sedikit. Musim kopi itu terkadang musimnya menjelang Ramadan. Dulu pernah begitu. Nah sekarang masih jauh dengan bulan Ramadan. Kalau kalender Masehi, kalender Miladiyah ini lebih tepat. Saya mengamati musim kopi itu rata-rata bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Nah, ini bulan Agustus kemarin sudah mulai panen raya. Walaupun kopinya enggak buah ya. Ya yang sabar aja. Barangkali tahun depan. Baiklah itu sebagai pengantar aja Bapak-bapak. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ayat 37 dari surah Al-Hajj ini, yaitu la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, dan seterusnya. Itu merupakan ayat penutup dalam pembicaraan berkaitan dengan haji, termasuk juga yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Baik penyembelihan hewan itu untuk haji, untuk dam, maupun untuk kurban. Ayat 37 ini sebagai penutupnya. Sementara ayat 38 itu merupakan berita gembira dan Allah menenangkan kaum muslimin ketika hati mereka gundah. Hati mereka tidak tenang. Pemahaman seperti ini bisa dianalisa bahwa ketika Allah beberapa ayat yang lalu dalam surah Al-Hajj berbicara tentang kewajiban haji, berbicara tentang keistimewaan dalam haji, termasuk penyembelihannya. Kaum muslimin di Madinah gundah hatinya. Wah, ini percuma saja kita punya ada wahyu turun tentang haji. Kemudian dijelaskan tentang tata cara haji dan juga penyembelihannya. Tapi kita belum bisa, kita tidak bisa untuk melaksanakan haji itu karena terhalang oleh kaum musyrikin yang menghalangi kaum muslimin Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jadi kaum muslimin di Madinah gundah hatinya. Walaupun beberapa ayat di awal dalam surah Al-Hajj itu berbicara tentang kewajiban haji dan tata caranya. Karena begini Bapak-bapak, perintah haji itu pertama kali diterima atau disampaikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam kira-kira 3.600 tahun yang lalu. Di dalam ayat wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war-ruk'is sujud wa adzim fin nas, dan seterusnya itu. Ketika Nabi Ibrahim ditunjukkan tempat Ka'bah, karena dulu pernah rubuh karena banjir. Nah, kemudian Allah merintahkan untuk merenovasi kepada Nabi Ibrahim, dibantu oleh putranya Nabi Allah Ismail, sebagaimana yang di awal pernah saya sampaikan. Setelah selesai, Nabi Ibrahim diperintah untuk mengumumkan kepada semua manusia untuk datang ke Mekah, untuk datang ke Ka'bah yang baru saja selesai direnovasi itu untuk melaksanakan haji. Wadzim finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum, dan seterusnya itu. Sedang perintah haji pada zaman Nabi Muhammad
itu turun pada tahun keempat Hijriah. Turun pada tahun keempat Hijriah. Artinya setelah Nabi hijrah berada di Madinah dapat 4 tahun. Melalui ayat surah Ali Imran, ayat 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 96, Pak Guru. Sungguhnya rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah itu adalah Mekah. Wudi'a lin-nas, untuk tempat beribadah adalah Mekah. Kemudian sesudah itu Baitul Maqdis. Ada? Coba. Wudi'a. Ayatul waman waman terjemahnya gimana? Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, ya. Itu ayat pertama tentang haji, itu turun pada tahun keempat dari hijriah, dari hijrah Nabi. Akan tetapi walaupun sudah turun pada tahun keempat, kaum muslimin masih belum bisa datang ke Mekah untuk melaksanakan haji itu. Kenapa? Karena masih dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Mekah. Nah, kita tahu pada tahun kedua terjadi perang Badar. Pada tahun keempat ini, berdekatan dengan turunnya wahyu kewajiban haji ini, terjadi perang Uhud. Jadi ada perang Badar pertama kali pada tahun kedua Hijriah, kemudian pada tahun keempatnya kurang lebih dari situ, itu perang Uhud. Terjadi perang Uhud. Nah, walaupun ayat ini turun pada tahun keempat Hijriah, artinya sudah 4 tahun di Madinah, tapi kaum muslimin Madinah, Nabi pun juga belum bisa datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji karena dihalang-halangi oleh kaum muslimin. Nah, baru pada tahun ke-8, pada tahun ke-8 Hijriah itu terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi kaum muslimin datang ke sana untuk mengambil alih posisi Mekah. Tapi anehnya sampai di sana tidak terjadi peperangan. Jadi orang-orang musyrik Mekah sudah angkat tangan, termasuk pemimpin pentolan-pentolannya sudah angkat tangan kepada kaum muslimin. Tidak mengadakan perlawanan, sehingga tidak terjadi pertempuran di situ, aman. Nah, karena pada tahun ke-8 itu sudah terjadi penaklukan kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Baru tahun berikutnya, yaitu tahun ke-9, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berhaji dengan mengangkat Amirul Hajj, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun ke-9
Jadi tahun keempat turun kewajiban haji, pada tahun 8 terjadi penaklukan kota Mekah, kemudian pada tahun ke-9 baru kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan haji. Nabi sendiri tidak berhaji, tidak melaksanakan pada tahun ke-9 itu, tapi melaksanakannya pada tahun ke-10, dan itu haji Nabi yang pertama dan terakhir. Artinya haji Nabi itu hanya satu kali haji, yang disebut haji wada. Jadi tahun ke-10. Kenapa? Karena 3 bulan sesudah itu, sudah selesai haji wada itu, Nabi wafat, dipanggil ke rahmatullah. Kembali kepada ayat ini, jadi walaupun sudah dijelaskan tentang haji, kewajiban haji sudah disampaikan tata caranya termasuk penyembelihan hewan, kaum muslimin di Madinah itu gundah hatinya. Untuk menenangkan dan memberi berita gembira itu, kemudian ayat yang ke-38 ini turun. Innallah, sungguhnya Allah, yudafi'u 'anil ladzina amanu, membela dan terus membela. Yudafi'u, dafa'a yudafi'u, itu makna asalnya menolak. Menolak gangguan dan ancaman dari kaum musyrikin, dari lawan. Karena menolak ancaman dari lawan artinya membela Allah. Kemudian bisa artikan yudafi'u ini dengan membela. Innallah, sungguhnya Allah, yudafi'u, yaitu membela dan terus akan membela anil ladina amanu, ancaman dari orang-orang amanu yang telah menyatakan beriman mereka itu dan konsisten dengan keimanannya. Itu pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini berbicara tentang kasus haji terhadap kegundahan hati kaum muslimin di Madinah, tapi secara umum dapat disebutkan manakala orang mukmin itu sudah konsisten dengan keimanannya, pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallahu yudafi'u 'anil ladzina amanu, sungguhnya Allah yudafi'u, yaitu akan membela dan terus akan membela 'anil ladzina amanu, dari ancaman yang mengarah pada kaum mukminin dan konsisten dalam keimanannya. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, dan karena keimanannya dan konsistensinya itulah maka kemudian Allah mencintai kaum mukminin yang demikian, yang memiliki sifat iman kepada Allah dan konsisten dengan keimanannya itu. Allah akan mencintainya. Berbeda dengan kelompok kedua ini yang disebutkan innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, sesungguhnya Allah la yuhibbu, yaitu tidak senang Allah, tidak suka Allah, tidak cinta Allah, kulla khawanin kafur, setiap pengkhianat, kulla khawanin, kepada setiap, tidak cinta kepada setiap pengkhianat dalam bentuk apapun. Pengkhianatan terhadap agama, pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah kita ambil, itu tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah. Kafurin, lagi banyak mengingkari nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah, tidak mau mensyukurinya. Jadi di sini di ayat 38 ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok kaum mukminin yang konsisten dengan keimanannya, dan itu akan dicintai oleh Allah dan terus akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua yaitu mereka orang-orang kafir yang berkhianat terhadap amanat keagamannya. Kapan Allah memberi amanat keagamaan bagi manusia? Termasuk pada mereka orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi dulu di alam dzarrah ketika Allah bakal menciptakan manusia, roh-rohnya itu sudah dihimpun oleh Allah. Dihimpun kemudian dititahkan.
Hai roh semua, apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Roh-roh yang dihimpun pada waktu itu menjawab, qalu bala, iya, Tuhan adalah Tuhan kami. Ini amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Oleh karenanya, setiap manusia yang lahir itu sudah membawa potensi keimanan. Sudah membawa potensi keimanan. Artinya lahir dalam keadaan fitrah, suci. Sebagaimana sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Wa innama abawahu, hanya saja kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yuhawwidanihi, menjadikan anak yang baru lahir itu menjadi miliu, au yunassironi, atau menjadikan sebagai sebagai orang Nasrani, au yubajjisani, atau menjadikan kedua orang tua mereka itu menjadi agama Yahudi, Majusi. Nah, ini amanat keagamaan yang kemudian dikhianati oleh orang-orang kafir itu. Ini antara lain analisa daripada potongan ayat kullu khawanin, setiap pengkhianat terhadap amanat keagamaannya. Itulah sebabnya maka ketika anak lahir, Rasulullah menuntun tata cara bagaimana anak yang lahir ini bisa nyambung dengan potensinya, dengan amanat itu, amanat keagamaan, nyambung. Bagaimana tuntunan Nabi? Yang kanan diadani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian sudah dibersihkan, diadani yang kanan. Mas Razak ini mau punya anak ini. Yang kanan diadani, kemudian yang kiri diikomati, ikomat. Jangan pakai salon. Nanti pakai salon, pakai make salon. Ya pelan-pelan aja. Itu turunan Nabi supaya nyambung, menyambung. Jadi ada potensi bawa fitrah sejak lahir, nah kemudian disambung, nyambung karena ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping itu bisa mengusir makhluk-makhluk jahat yang akan mengganggu si janin itu. Itu tuntunan. Nah kemudian setelah 7 harinya di khitan, kalau bisa, kalau laki. Nah, kalau tidak tega ya nunggu sampai usia berapa tahun misalnya. Tapi di orang Arab itu langsung dihitan pada usia 7 hari. Jadi nggak sakit 2 kali. Setelah umur 7 hari. Jadi dipotong rambutnya, kemudian dikhitan, kemudian diberi nama, kemudian dikeluarkan akikohnya. Kalau di lingkungan kita kan istilahnya selapanan ya, selapanan. Tapi menurut sunnah Nabi ya itu, begitu lahir diadani telinga kanannya, diikomati telinga kirinya, kemudian pada hari ke-7 diberi nama, dipotong rambutnya, kemudian dikeluarkan akikohnya. Kalau laki 2 ekor kambing. Kalau perempuan cukup 1 ekor saja. Ini maunya laki katanya. Itu biar nyambung tuntunan Rasulullah. Nah, kemudian oleh ulama diupayakan, dibacakan sholawat dan sebagainya, diselapanin misalnya. Itu tidak ada lain maksudnya, supaya anak ini terekam. Oh, barangkali ini yang dulu saya bersaksi. Qalu bala, ya Tuhan adalah Tuhan kami. Nah, kembali pada inti pembicaraan dalam ayat 38 ini, bahwa Allah memberi berita gembira dan menenangkan kegundahan hati kaum muslimin yang ada di Madinah karena tidak bisa segera melaksanakan ibadah haji.
Walaupun ilmunya sudah diketahui, tuntunannya sudah diberikan oleh Allah, tapi masih belum bisa melaksanakan haji karena terhalang oleh kaum musyrikin Mekah yang menghalang-halangi kaum muslimin datang. Baru setelah tahun ke-8 Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, pada tahun berikutnya, tahun ke-9, Rasulullah mengutus kaum muslimin, memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan haji dan mengangkat sahabat Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Kalau di Indonesia kan menteri agamanya Amirul Hajj. Artinya yang komandan pasukan haji itu ada pimpinannya, dan itu yang bertanggung jawab. Pada waktu Nabi, pada waktu kaum muslimin dulu di zaman Nabi, pada tahun ke-8, ke-9 itu Amirul Hajjnya sahabat Abu Bakar. Nah, Nabi sendiri sebagai yang tadi disampaikan, baru tahun ke-10 bisa melaksanakan haji. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Udina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Udina diberi izin atau diizinkan oleh Allah lilladzina bagi orang muslim, orang mukmin, yuqataluna yang diperangi mereka itu kaum mukminin diperangi bi'annahum zulimu karena sesungguhnya mereka kaum mukminin itu zulimu telah dianiaya. Ayat 39 ini dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai ayat pertama ketika Islam berbicara tentang peperangan. Setelah 70-an ayat lebih, selain ayat ini, Allah mencegah kaum muslimin untuk berperang. Lebih-lebih ketika masih berada di Mekah. Kenapa? Karena Allah melihat kaum muslimin belum memiliki kemampuan apa-apa untuk mengadakan perlawanan. Setelah Allah Subhanahu wa taala melihat dalam kenyataan bahwa kaum muslimin sudah mulai memiliki kemampuan untuk mengadakan perlawanan, maka perang itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan Nabi dan bersama kaum muslimin diberi izin oleh Allah untuk melaksanakan peperangan. Dari sini dapat kita simpulkan, yang pertama adalah peperangan yang terjadi di dalam Islam itu adalah dalam rangka membela diri. Ini yang pertama. Dalam rangka membela diri. Tidak seperti tuduhan konyol yang disampaikan oleh kaum orientalis. Bagaimana pernah saya sampaikan, orientalis itu adalah orang-orang barat yang mempelajari tentang ketimuran, tentang Islam. Itu kaum orientalis. Mereka mempelajari Islam. Bahkan Van der Plas, Horgrunnya, itu hafal Al-Quran. Yang membonceng Belanda ketika menjajah Indonesia, itu hafal Al-Quran. Nah, pintar Belanda karena mayoritas Muslim, kemudian orientalis ini yang kemudian dibawa serta ketika mau menjajah Indonesia. Hafal Al-Quran. Ditanyakan oleh ulama, Tuhan, kamu kok hafal Al-Quran tapi nggak beriman? Kurang ajar juga, dijawab dengan Al-Quran juga sama Van der Plas. Dijawab dengan khotamallahu ala qulubi. Hati saya ini sudah dicap oleh Allah tidak beriman. Memang ada kan di alam Al-Quran begitu. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Nah, hati saya sudah dicap oleh Allah tidak beriman. Itu kalau ini menuduh bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Yang kanan memegang pedang, yang kiri pegang Al-Quran. Jahat benar.
Karena yang terjadi peperangan-peperangan, padahal kalau dianalisa sejarahnya, timbulnya peperangan-peperangan dalam Islam ketika Nabi masih ada maupun sesudah itu daulah-daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, peperangan-peperangan itu karena membela diri. Perang Badar misalnya, karena membela diri, karena orang-orang Mekah, kaum musyrikin Mekah akan menyerbu Madinah, akan menyerbu kaum muslimin. Kemudian Nabi mempersiapkan di Badar, di tempat namanya Badar. Oleh karenanya peperangannya disebut Perang Badar. Yang perimbangan pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrik Mekah tidak imbang, hanya 313 melawan 1000. Jadi pasukan kaum musyrikin Mekah itu 1000 orang dengan perlengkapan yang luar biasa. Perlengkapan yang luar biasa. Perang dulu kan tidak seperti perang sekarang. Kalau dulu kan perang tanding. Perang tanding. Alatnya atau sarananya kuda tunggangan. Kemudian paling pinter, paling terampil memanah. Oleh karenanya ketika ada ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Perintah Allah wa'iddu lakum mastata'tum. Persiapkanlah kamu lahu untuk menghalangi musuh itu mastata'tum semampu kamu min ribatil khaili min quwwatin dari kekuatan. Nah, kekuatan ini oleh Rasulullah ditafsiri, dijelaskan bahwa itu adalah memanah. Nah, ini alat perang yang paling canggih dulu. Jadi ada perang tanding langsung berhadap-hadapan dan ada perang pakai panah. Kalau pakai panah itu dari jauh bisa tembus ke sana. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada pakai panah itu, pakai nuklir, pakai rudal, lebih jahat lagi. Kalau panah bisa dari jauh kena, kalau rudal misalnya bisa dari jarak jauh yang sangat jauh, bahkan korbannya bisa ratusan bahkan ribuan. Seperti yang terjadi pada perang dunia itu saja, perang dunia pertama dan perang dunia kedua, itu sudah berapa jutaan orang yang jadi korban. Bomnya yang diturunkan di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki saja sudah berapa jutaan orang yang meninggal. Nah, kaum orientalis itu mengatakan, menuduh bahwa Islam itu disebarkan melalui pedang. Yang kanan pegang pedang dan kemudian yang kiri pegang Al-Quran. Memang simbolnya Arab itu kan pakai pohon kurma dan pedang itu dua itu. Karena memang tradisi di kabilah Arab itu terdiri dari beberapa suku. Antar suku itu saling perang. Senang perang memang. Antar suku saling berperang. Nah, yang menang itu menjadikan yang kalah itu menjadi budak-budak. Yang masih berkuat kerja, perempuannya dijadikan budak. Nah, ini lagi orang-orang barat itu, orang-orang orientalis itu kan menuduh bahwa Islam itu merealisasikan budak. Padahal ketika ada perbudakan itu, ada sanksi pelanggaran terhadap agama itu dengan cara memerdekakan budak. Misalnya orang yang kumpul tidur dengan keluarganya di siang hari Ramadan, itu dendanya, kafaratnya harus memerdekakan budak. Tujuannya apa? Supaya budak itu sedikit demi sedikit bisa dikikitkan. Dimerdekakan. Akhirnya nggak ada lagi perbudakan. Kembali kepada ayat ini, bahwa Allah di ayat ini mengizinkan untuk berperang. Dan ini pertama kali yang di mana Allah memberi izin kepada Nabi dan kaum muslimin untuk berperang. Jadi yang pertama, perang dalam Islam itu adalah untuk membela diri. Karena demikian,
maka peperangan dalam Islam itu tidak didasarkan pada rasa dendam. Karena tidak didasarkan pada rasa dendam, maka tidak ada di situ membabi buta. Ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah ketika terjadi penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah membawa pasukan ratusan ribu kalau tidak salah sampai ke sana. Sampai di sana tidak terjadi peperangan karena orang-orang musyrik Mekah termasuk pentolannya sudah angkat tangan pada Nabi. Nah, kemudian nyeletuk ada beberapa sahabat yang berkata pada waktu itu, al-yauma yaumul markamah, kata mereka. Hari ini adalah hari pembalasan. Karena sudah melihat kondisi kaum musyrikin Mekah pada waktu itu sudah lemah, sudah angkat tangan. Nah, kemudian para sahabat itu bilang, sebagian para sahabat, al-yauma yaumul markamah, hari ini adalah hari pembalasan. Yang bicara itu dipanggil Rasulullah. Jangan begitu, dirubah ucapan itu. Dirubah dengan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari belas kasih. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Yang masuk ke Masjidil Haram, aman, kata Nabi. Itu apa artinya? Dalam keadaan kondisi lawan sudah tidak berdaya, tidak ada dendam itu. Tidak ada dendam. Dan itu kemudian yang diabadikan dalam aturan internasional berkaitan dengan perang. Kalau memang sudah angkat tangan, sudah menyerah kalah, tidak boleh kemudian diperlakukan semena-mena dengan membabi buta. Melindungi perempuan, melindungi anak-anak. Itu dilestarikan menjadi aturan-aturan internasional berkaitan dengan perang. Ini yang kedua. Yang ketiga, izin berperang ini dikeluarkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah atau jaminan kemenangan itu, pembelaan Allah itu diberikan oleh Allah setelah kaum muslimin berikhtiar. Melakukan ikhtiar-ikhtiar. Melakukan upaya-upaya. Kenapa harus melalui ikhtiar? Upaya kaum muslimin sendiri untuk menggapai kemenangan itu. Karena kalau semuanya diserahkan kepada Allah, kaum muslimin menjadi manja. Menjadi manja. Potensi-potensi yang ada di dalam dirinya tidak bisa muncul ke permukaan. Karena tidak diasah potensi itu. Nah, sama dengan anak yang dimanja. Kalau anak dimanja, maka potensi yang ada di dalam diri anak itu tidak muncul ke permukaan karena tidak diasah. Tidak pernah menghadapi masalah, tidak pernah menghadapi gangguan dan sebagainya. Justru masalah dan gangguan yang dihadapi anak itu serahkan pada anak itu sendiri menyelesaikan masalahnya, dilatih. Baru setelah anak betul-betul belum mampu, ayah orang tua bisa turun tangan. Kalau kemudian apa-apa kemudian terus dimanja, maka itu akan menjadikan anak yang lemah. Begitu juga kaum muslimin. Di samping itu, analisa ini bisa dirunut bahwa Allah menciptakan manusia itu yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah, manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali menyembah kepadaku. Menjadi Abdullah. Yang kedua, menjadi khalifatullah. Menjadi petugas dan pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan bumi. Khalifatullah. Nah, sebagai khalifatullah ini manusia harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Melalui persiapan-persiapan itu. Nah, itulah kandungan daripada ayat ke-38 ini. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah ala nasrihim, atas memenangkan mereka kaum mukminin. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah ala nasrihim, atas menolong dan memenangkan mereka kaum mukminin, laqadirun, maha kuasa untuk memenangkan.
Benar-benar laqadirun, benar-benar maha kuasa. Jadi lamnya di situ ada lam ibtida. Laqadirun, benar-benar. Jadi memperkokoh makna daripada kalimat itu. Laqadirun, benar-benar maha kuasa untuk menangkan itu. Tapi setelah ikhtiar itu tadi, mempersiapkan. Apa yang perlu diikhtiarkan dalam zaman sekarang bagi kaum muslimin? Tidak ada lain kecuali ilmu. Ilmu dan keterampilan, skill. Tanpa itu kita akan tertinggal dari pihak lain. Kalau tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan keterampilan. Itu zamannya sekarang. Kalau dulu mempersiapkan dengan senjata, kekuatan, maka kekuatan itu pada zaman sekarang adalah tidak ada lain kecuali ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu agamanya iya, ilmu ekonominya iya, ilmu manajemennya iya, ilmu tentang kehidupan ini bagaimana supaya kaum muslimin menduduki peran yang penting. Nah, sekarang rupanya kok masih jauh ya, walaupun sudah banyak peningkatan perkembangan yang dialami kaum muslimin. Abad ke-15 Hijriah itu dicanangkan sebagai kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Entah gaungnya kok sepi-sepi saja ini. Mana pemimpin dunia ini? Nah, sekarang kan sudah 1445. Dunia sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah masuk di abad ke-15 ini. Entah apa puncaknya tahun 1500 Hijriah barangkali. Ya mudah-mudahan. Yang penting sekarang ini untuk menguasai dunia tidak bisa lain kecuali dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, maka kaum muslimin tetap berada di bawah. Tidak mengalami perkembangan apa-apa. Nah, dulu 7 abad pernah berkuasa kaum muslimin. 7 abad. Iya. 7 abad. Banyak sarjana-sarjana kedokteran dari kaum muslimin. Sarjana ilmu ini, ilmu itu. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu sejarah. Bahkan dulu yang namanya Al-Jibru, itu Al-Jabar dulu Pak Guru ya. Al-Jabar. Sekarang apa? Al-Jabar tetap. Nah, itu Al-Jibru itu yang menciptakan itu. Kaum muslimin, kaum ulama Islam. Ibnu Khaldun, ahli sejarah. Dan seterusnya. Itu selama 7 abad. Sampai ada Cordova, ada di Irak itu tempat kemajuan Islam. Kenapa kemudian mundur dan kemudian kalah? Karena itu rusak di dalam. Kemudian ada kesempatan pihak luar mengintervensi di dalam. Jadi pecah di dalam. Karena itulah politik. Politik itu kan tidak ada teman yang abadi, tapi yang abadi itu adalah kepentingan yang abadi. Alladzina ukhriju min diyarihim wallahu a'lam bishawab. Ya? Urusan politik. Ada hubungannya juga, Pak. Kalau sudah cerita ilmu mesti hubungannya dengan politik juga, Pak. Jadi tadi dengan ayat surat apa itu Pak Kiai, lupa saya tertarik dengan ayat tadi yang dibahas Pak Kiai Selingan tadi, bahwa orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah, kan itu saya tertarik ketika saya pertama masuk di Pondok Darul Ulum itu, tulisan itu memanjang sekali. Darul Ulum Jombang. Ya, saya terus menganalisanya terakhir Pak Kiai, menganalisanya ketika anak saya sudah lulus. Lalu saya hubungkan dengan kehidupan Pak Kiai. Yang pertama yang saya tanyakan, ayat itu dibolak-balik artinya sama apa enggak Pak? Maksudnya dibolak-balik berimannya dulu lalu berilmu atau berilmunya dulu beriman. Saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan kita Pak Kiai. Analisa saya, pemikiran saya melihat memang ketika orang itu berilmu baik, skillnya tinggi, tapi bahasa saya kok di masyarakat itu masih dengkelendengan gitu loh, kayak tidak, saya berpikir itu tidak diangkat derajatnya sama Allah. Itu yang saya pertanyakan, apa ilmunya yang dipertanyakan, apa imannya Pak Kiai. Terus saya hubungkan dengan skop nasional,
Ini hubungannya dengan politik masa kini bagi dulu atau sekarang sama. Saya lihat pemimpin-pemimpin kita bukan bodoh bagi berilmu, pintar-pintar, bahkan sangat pintar. Cuma apa yang dipertanyakan imannya bagi kok dalam pengetarapannya dalam kehidupan bernegara kok salbut gitu loh bagi salbut kacau gitu. Apalagi di tingkat internasional bagi kalau di tingkat internasional mungkin karena memang maaf saudara-saudara kita yang non muslim mungkin imannya mungkin masih kurang sehingga ngawur saja main tembak serobot sah-sah saja bagi dia karena kemampuan ilmunya dan kemampuan nuklirnya itu bagi itu pertanyaannya. Jadi berilmu dan beriman itu pengertiannya apa sama kalau dibolak-balik. Yang kedua, pemikiran saya ini yang salah atau terlalu radikal gitu loh Pak? Sudah. Ya, Banyak ini kalau dijawab banyak. Tapi kesimpulannya bahwa iman dan ilmu itu saling isi mengisi. Iman dan ilmu, ya pertama iman lah. Iman, karena iman itu yang dititipkan oleh Allah melalui bayi yang baru lahir itu sudah dititipkan potensi iman. Nah, kemudian didukung dengan ilmu. Jadi iman dan ilmu. Nah, yang pertama iman. Tapi derajat yang membedakan antara satu orang dengan yang lain itu adalah ilmunya. Sama-sama beriman, tapi yang satu beriman tok, tapi kemudian yang kedua beriman didukung dengan ilmu, maka jauh derajatnya lebih tinggi orang yang beriman dan kemudian didukung dengan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman itu ada di hati dan ilmu itu ada di otak, kecerdasan. Ya. Nah, pantas kalau pertanyaannya tadi, yang pinter-pinter itu kok tetap korupsi aja, kan begitu pertanyaannya. Ya karena iman hatinya. Tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa diintai oleh Allah, tidak merasa ada Allah di sekitarnya, tidak merasa dilihat oleh Allah. Oleh karenanya kecerdasan itu tidak berguna untuk meningkatkan derajatnya. Malah anaknya siapa itu yang pegawai bank itu? Rafael itu ya. Iya. Nah itu malah derajatnya anbluk sekarang. Karena imannya tidak ada, hanya ilmunya. Ya ada harus digandeng iman dan ilmu, ilmu dan iman. Orang yang beriman tok tapi tidak ada ilmu, yaitu tadi seperti apa istilahnya Pak Panu? Dengkeledengan. Iya, karena hanya iman tok. Ilmunya tidak ada. Sebaliknya, hanya ilmu saja tapi tidak ada iman, yaitu korupsi, nyala-nyala orang. Jadi Allah itu sejak dahulu sampai kiamat nanti tetap keputusannya. Siapa yang beriman dan kemudian didukung dengan ilmu, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian kok ada kasus-kasus nyeleneh, menyimpang dari qadiyah itu, dari keputusan itu, pasti salah satunya ada yang kurang. Imannya mungkin yang belum benar atau tidak didukung oleh ilmu, ilmunya yang kurang. Nah, kalau kedua-duanya imannya sudah bagus, sempurna, ilmunya juga begitu, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Itu pasti. Baik itu Allah pada zaman dahulu atau yang akan datang, sekarang yang akan datang. Siapa yang imannya kuat, kokoh, dan benar imannya. Karena menyangkut mental ini. Iman ini menyangkut mental. Antara lain ya keberanian, kejelian melihat kondisi. Di samping didukung oleh ilmu dan keterampilannya. Itu Pak Panu ya. Ya, itu yang bisa saya jawab. Lebih jauh dari itu saya nggak mampu menjawabnya. Ya, mari kita. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanaza an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jali wa hirati.
فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بوياتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجاتي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين